Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa sebelum kalian belajar selalu berdoa. Kali ini kita ketemu lagi dalam tematik 5, tema 2, subtema 2, SPDP. Kita akan belajar KD 3.3, memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah. Yang pertama kita akan mengenal tarian Nusantara. Gerakan tarian Nusantara diambil dari suasana alam sekitarnya. Di daerah tepi hutan yang jauh dari keramaian kota, gerakan tari cenderung menirukan gerak-gerak hewan. Di daerah pedesaan cenderung menirukan gerak kegiatan sekitar, misalnya kegiatan menanam padi dan panen. Sedangkan di daerah pesisir pantai menirukan kegiatan nelayan dan lain-lain. Gerakan ini dapat kita lihat pada tari Mentawai di Mentawai, tari Lasan di Kalimantan Timur, tari Ulat Sago di Papua, dan sebagainya. Walaupun bertemakan hewan dan alam, namun gerakan tari tersebut tetap indah dan menarik. Tata busana maupun perlengkapan tari disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Tata busana yang digunakan disesuaikan dengan tariannya. Misalnya, tari reog Ponorogo, tata busananya menyerupai singa dan merak. Perlengkapan tari. Perlengkapan tari disebut properti. Properti tari adalah perlengkapan yang dikenakan dalam tarian. Fungsi properti tari adalah memperkuat karakter tari. Daya tarik tarian berasal dari keindahan gerakan tari, properti, tata busana, dan irama musik. Properti tari. Macam-macam properti tari antara lain. Contoh properti tari yang pertama adalah sampur. Digunakan dalam tari gambyong yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Pada awalnya, tari gambyong digunakan pada upacara ritual pertanian yang bertujuan untuk kesuburan padi dan perolehan panen yang melimpah. Dewi Padi atau Dewi Sri digambarkan sebagai penari-penari yang sedang menari. 2. Bokor digunakan dalam tari pendet dari Bali. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral religius. Pencipta koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Selanjutnya yang ketiga, bakul, digunakan dalam tari boran dari Lamongan. Tari boran menggambarkan kehidupan para penjual nasi boran yang menjajakan dagangannya dan berinteraksi dengan pembeli. Tarian ini selain kaya akan nilai seni dan budaya, namun juga banyak terdapat nilai filosofis di dalamnya. Yang keempat, keris. Digunakan dalam tari Bambangan Cakil dari Jawa Tengah. Tari Bambangan Cakil mengambil kisah Mahabharata. Tarian ini menggambarkan peperangan antara kebaikan dan keburukan. Peperangan ini dimenangkan oleh satria, berlambang kemenangan kebaikan atas keburukan atau kejahatan. Kelima, kipas. Digunakan dalam tarian Pakarena dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kisah pada tari Pakarena ditarikan sebagai penghormatan kepada Batara Guru karena Batara Guru dianggap telah memberikan pengetahuan kepada manusia. Tari Pakarena menggunakan perlengkapan simak-simak atau ikat lengan, tigero, tedong atau leher kerbau atau getang panjang, gelang kedi atau gelang kecil, geno, kalung, kipasa atau kipas, bunga warna-warni, baju pendek dan panjang, selendang, lipas, sabe atau kain sutra, kutu-kutu semacam bando, bunga putih, kuncup melati, sanggul simplong tetong atau konde berdiri, dan bangkara atau anting-anting. Yang keenam, kuda kepang digunakan dalam tari kuda lumping dari Jawa Timur.
Tari kuda lumping merefleksikan semangat heroisme dan aspek kemiliteran sebuah pasukan berkuda atau kavaleri. Hal ini terlihat dari gerakan-gerakan ritmis, dinamis, dan agresif. Melalui kibasan anyaman bambu menirukan gerakan layaknya seekor kuda di tengah peperangan. Yang ketujuh, piring. Digunakan dalam tari piring dari Minangkabau, Sumatera Barat. Menurut legenda, tari piring ini awalnya merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah ruah. Ritual ini dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan yang diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan yang dinamis. Kedelapan, lilin. Digunakan dalam tari lilin dari Sumatera Barat. Tari lilin menggambarkan suasana sekelompok gadis desa yang tengah membantu temannya mencari cincin tunangan yang hilang. Dan yang kesembilan adalah payung. Digunakan dalam tari payung dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tari payung melambangkan kasih sayang. 10. Ikat kepala. Digunakan dalam tari saudati dari Aceh, Sumatera Utara. Tari saudati ini berasal dari kata syahadat yang berarti bersaksi, atau dalam Islam diartikan sebagai pengakuan terhadap Tuhan dan Nabi. Hal tersebut juga berkaitan dengan syair-syair yang dilantunkan dalam mengiringi tarian ini. Syair tersebut biasanya berisi tentang kehidupan dan ajaran agama. 11. Tombak, bambu runcing, perisai, busur panah, dan lain-lain. Digunakan dalam tari perang. Tari perang menggambarkan keberanian dan kepahlawanan. Selanjutnya tugas buat kalian. Mempraktekkan gerak tari. Yang pertama, buka halaman 74. 2. Perhatikan gerak tari seperti tampak pada gambar. 3. Praktekkan gerak tari yang menggunakan sampur atau selendang atau yang menggunakan gandewa. Kalian boleh memilih salah satunya. Yang keempat, buat videonya dengan iringan musik. Musiknya kalian bisa ambil dari musik YouTube atau audio lainnya, tapi menggunakan iringan musik tradisional. Nah, kirim video ke WA Teacher Dika dan gerak tariannya tidak selalu monoton seperti tampak pada gambar. Kalian juga boleh menambahkan gerakan lainnya yang menggunakan properti sampur atau selendang ataupun menggunakan properti gendewa. Demikian pertemuan kita kali ini anak-anak. Semoga kalian paham dengan apa yang teacher sampaikan. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat, semangat beribadah, semangat membantu orang tua di rumah, dan tetap jaga kesehatan, menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.